Oke, silakan. Jadi kan ketika kita ingin mendalami Alkitab, terus melakukan analisa kata demi kata yang ada di dalam Alkitab. Nah, pastinya kita membutuhkan referensi-referensi baik dari buku-buku yang seperti Bapak katakan tadi, dari software dan lain sebagainya, dan juga dari internet. Nah, pastinya kan kalau dari informasi dari buku-buku, software ataupun internet itu kan pastinya pendapat-pendapat yang diberikan di dalam itu kan pastinya berbeda-beda. Iya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa apa yang kita pilih itu benar-benar sesuai dengan Alkitab. Misalnya tadi seperti yang Bapak lakukan tadi, mencari di internet. Nah, kan ada beberapa informasi-informasi. Nah, jadi Bapak kan memilih urutan pertama tadi. Nah, mengapa itu bisa Bapak ketahui bahwa itu yang paling mendekati dari Alkitab? Adakah yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pencarian baik di buku-buku ataupun di software ataupun di internet, Pak? Demikian, Pak. Oke. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Bagus sekali. Nah, kalau mau bertanya itu ya seperti ini ya contohnya. Oke. Kalau nanti ada kesempatan ya, kalau ada kesempatan saya akan menyampaikan satu materi bibliografi namanya. Bibliografi. Saya tidak tahu ini, saya harus cek dulu penggunaan istilahnya. Bibliologi ataukah bibliografi? Kalau bibliografi kayaknya itu berkaitan dengan daftar pustaka. Kalau bibliologi itu bicara tentang ilmu yang mempelajari kitab-kitab. Oke. Mungkin saya pakai istilah bibliologi. Nah, nanti di dalam kesempatan lain saya akan coba cari waktu untuk mengajarkan Anda bibliologi. Nah, tujuan pengajaran bibliologi itu adalah saya akan memperkenalkan buku-buku mana yang menjadi rekomendasi. Jadi buku-buku mana yang direkomendasikan supaya saudara pakai. Karena kalau kita perhatikan dari berbagai macam jenis buku, berbagai macam jenis kamus, itu ada ratusan kamus Alkitab. Ya. Kalau nanti coba kamu cari di dalam perpustakaanmu, mungkin kamu hanya menemukan 5 kamus Alkitab. Tapi sebenarnya kamus Alkitab itu bisa puluhan bahkan ratusan. Maka pertanyaannya Putri jadi relevan. Pak, kalau saya datang ke perpustakaannya Bapak, di mana di situ ada 200 kamus Alkitab. Kamus mana Pak yang saya pilih? Yang berbobot, yang berkualitas, yang Bapak rekomendasikan, di mana nanti kalau saya menyelidiki Alkitab, menyelidiki kata, semua yang tadi Bapak jelaskan ada di situ gitu Pak. Gitu kan. Kan gitu pertanyaannya. Nah, itu ada pelajarannya sendiri. Gitu. Nah, tetapi nanti supaya nanti saudara punya semacam patokan ya, buku-buku mana yang kira-kira saya rekomendasikan untuk eksegese, itu nanti saya kasih filenya saja. Karena kalau saya memberikan penjelasan di kelas itu memakan waktu dan nanti materi-materi hermeneutik yang lain, metode-metode penafsiran yang lain yang harus saudara dapatkan malah tidak dapat gitu ya. Jadi nanti filenya saya kirimkan dan di situ sudah ada rekomendasi buku ya. Dan buku-buku yang ada di situ itu buku-buku yang terbaik. Dan saya yakin ya, kalau saudara menggali dari buku-buku itu pasti akan selamat gitu. Maksudnya selamat itu nggak salah tafsir gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau saya punya kesempatan, saya juga
bisa bagikan buku-buku itu dalam bentuk e-book ya, supaya saudara setidak-tidaknya punya pegangan buku-buku yang terbaik yang saya rekomendasikan. Itu yang pertama mengenai buku. Yang kedua, kita juga bisa dapat dari software. Dari software apa? Software yang sudah jelas buku-bukunya itu Alkitabiah, yang bisa kita pakai, yang kita nggak perlu ragu-ragu lagi, yaitu Bibleworks, ya, S-Word, The Word, kemudian Libronics, PC Study Bible. Itulah kira-kira beberapa software yang dijamin buku-bukunya berkualitas dan recommended gitu. Jadi kamu nggak usah ragu-ragu lagi kalau sudah baca buku-buku yang ada di software itu. Itu pada umumnya adalah buku-buku dari aliran evangelical, ya, aliran Injili. Jadi aman itu, buku-buku aman. Begitu. Tetapi nanti ada waktunya saudara juga harus mendapatkan pelajaran bagaimana membaca kamus. Itu juga penting. Karena di dalam sebuah kamus, itu misalnya ada satu kata mau kita lihat di dalam kamus. Kata ini itu memiliki bisa 7-10 arti di dalam kamus itu. Ya. Dan kita harus memilih dari 7 arti itu, arti yang mana yang memang sesuai dengan ayat yang kita analisa. Tidak semua arti kita pakai loh, tidak boleh. Jadi misalnya kata hakal tadi, kita lihat di salah satu kamus, misalnya kamus BDAG. Oh, ini ketemu kata hakal. Loh, ternyata ada 4 artinya. Nah ini yang mana ini? Arti yang mana yang paling cocok, yang paling sesuai dengan ayat yang saya mau khotbahkan? Tidak boleh kita ambil semuanya, karena belum tentu keempat-empatnya itu merepresentasikan arti hakal sesuai dengan ayat kita. Tetapi yang jelas salah satu dari banyak arti yang ada di kamus, itulah yang paling benar sesuai dengan ayat kita. Nah tentu pertanyaannya, untuk memilih salah satunya itu gimana Pak? Nah itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Dan nanti kalau misalnya ada waktu luang, saya kasih tahu tekniknya. Memilih arti yang ada di dalam kamus itu yang seperti apa. Supaya jangan salah pilih. Karena kalau salah pilih, kita bisa salah tafsir. Betul itu. Kalau kita salah pilih arti di kamus, walaupun itu kamusnya kamus recommended, tapi kalau arti yang kita pilih salah, tetap salah tafsir. Memang harus ada tekniknya, harus ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya di dalam pemilihan arti-arti yang ada di dalam kamus. Itu.